Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang eh, perbandingan antara kinerja saham-saham yang membagikan dividen, apakah lebih baik atau tidak dibandingkan kinerja saham secara umum, gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, salah satu kriteria perusahaan yang bagus itu adalah konsisten bagi dividen. Sebab kalau perusahaan bisa bagi dividen, artinya manajemennya bisa kerja. Definisi bisa kerja itu bisa jualan, dari jualannya ada untung. Kemudian untungnya itu juga bukan untung di atas kertas atau untung akuntansi, tapi benar-benar untung yang ada nilai tunainya. Dan bisa dibagikan kepada pemegang saham. Nah, itu salah satu lah kriteria perusahaan yang kinerjanya bagus. Memang sih tidak semua pemegang saham senangnya dividen dibagikan. Ada juga yang bilang, wah kalau bisnisnya berkembang terus, sudah reinvest aja terus, nanti biar harga sahamnya yang naik. Nah, dalam istilah pasar modal, itu ada namanya dividend yield atau DY. Ada juga namanya Index High Dividend 20, ya, atau Index IDX High Div 20, yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia khusus untuk memantau saham-saham yang bagi dividen. Nah, bagaimana cara menghitung dividen yield? Bagaimana juga kinerja IDX High Div 20 versus IHSG versus LQ45 gitu ya. Lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, sebagai informasi, nama-nama saham yang saya sebut di sini bukanlah rekomendasi beli, jual, atau hold. Kalau mau beli, belinya reksadana panin. Oke, ini pertama saya ambil contoh ADMF ya. Pada saat saya membuat materi itu tanggal 21 November, harga ADMF itu 9125. Jadi kalau di RTI seperti ini. Nah, kemudian dividen yang terakhir kali dia bagikan itu 607. Nah, kemudian dividen yield dihitung yang 6,65 ini adalah 607 dibagi dengan 9125. Dapatlah 6,65%. Mungkin ada yang bertanya, maksudnya ini fix ya, kalau saya beli ADMF dapat dividen 6,65%. Dan apakah 607 itu juga sudah fix? Kalau tahun depan harga kan sudah pasti berubah. Tapi yang fix itu 607-nya atau 6,65%-nya. Tergantung pada banyak hal Bapak Ibu. Pertama, dividen itu bisa berubah. Ya. Dividen itu bisa berubah tergantung kinerja dan juga tergantung kebijakan payout ratio yang ditetapkan oleh pemegang saham. Nah, kalau dari sisi kinerja kita lihat 2019 waktu normal dia punya earning per share 2100, dia bagi 50%, dapat 1054. 2020 karena Covid anjlok setengahnya, dia masih bagi dividen 513 setengahnya. 2021 sudah mulai pemulihan 1213, dia bagi 50%. 2022 ini sampai dengan kuartal 3 sekitar 1528. Nah, jadi kalau kita berbicara kinerja, ya beda-beda terus. Jadi makin bagus laba bersihnya, earning per share-nya, makin tinggi pula dividennya. Kemudian itu juga ditentukan sama kebijakan dari pemegang saham, yaitu DPR ini. DPR ini ya bisa sama, ya, bisa tetap, bisa naik, bisa tiba-tiba nggak ada. Ya. Nah, bahkan dari beberapa kasus ada perusahaan yang membagikan laba lebih dari 100% EPS-nya gitu ya. Nah, saya kasih contoh, ini saya ada ambil 4 saham, kita lihat aja datanya. Jadi contoh HMSP, ini sahamnya EPS-nya 118, dia baginya 100, hampir 120. 74 dia bagi 72, 61 dia bagi 63. Nah, kok bisa Pak? Sebab begini, dividen itu tidak ada aturan yang menyatakan cuma boleh membagikan berdasarkan laba tahun berjalan. Tapi bisa saja kan gini, namanya kan ada akun laba ditahan, ya, retain earning. Retain earning itu secara akuntansi itu ditetapkan lagi yang dipegang for good, ya. Ada juga yang belum ditentukan penggunaannya. Biasanya kalau laba bersih perusahaan misalnya 100 miliar, yang dijadikan cadangan paling cuma 50 juta. Ya, 99 miliar 150 juta itu dipakai untuk return earning yang bisa dibagikan kapan saja. Jadi kalau saya tidak bagikan tahun ini, tahun depan perusahaan ada profit, kalau misalnya pemegang saham merasa perlu, dia bisa
profit tahun depan plus akumulasi yang lalu dia bagikan sekaligus. Nah, itulah yang menyebabkan laba bersihnya, dividen per payout ratio-nya lebih dari 100%. Ya. Ya, ini contoh HMSP ya. Kemudian yang di sebelah kanan HSP ada gudang garam ya. Gudang garam ini sebelumnya juga anggota High Dividend 20, tapi tiba-tiba di 2020 dia nggak bagi dividen. Di sini sih 2019 ya. Tapi dividen 2019 dibaginya 2020. Jadi sebetulnya dia skip dividen 1 tahun. Gara-gara itu sahamnya sempat dikeluarkan dari indeks yang sering bagi dividen, dan waktu itu harganya cukup bergejolak sih. Nah, ini mungkin waktu itu antisipasi COVID, pandemi COVID, sekarang sudah bagi lagi gitu ya. Dan kalau kita lihat persentasenya 65-77, artinya ada peningkatan. Nah, ADMF tadi sama ya, 50, 50, 50. Nah, kalau BBRI kita lihat 60, 65, 85. Ya, jadi ada kenaikan seperti gudang garam gitu. Nah, jadi kalau DPR earning per share-nya turun, tapi dividen payout ratio-nya naik, bisa saja dividen yang dibagikan tahun ini lebih besar daripada tahun yang lalu. Ya, jadi yang menentukan dividennya berapa itu tergantung kepada kinerja, ya, EPS-nya, dan juga tergantung kepada payout ratio-nya. Nah, kemudian kan tadi dividen dibagi dengan harga, dapatlah dividen yield. Nah, harga juga menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena itu menentukan entry point. Jadi ketika dia bilang 6,67%, itu kan dapat dari 607 dibagi harga saat ini. Sementara kalau kita lihat di RTI, dia itu cum date-nya 7 April, payment date-nya 28 April. Nah, artinya kamu kalau mau dapat dividen ADMF, kamu tuh harus punya di tanggal 7 April. Lewat dari 7 sudah nggak ada ininya lagi, sudah nggak ada dividennya lagi. Nah, karena sudah nggak ada dividennya, sebetulnya harga setelah tanggal 7 April itu tidak relevan. Nah, lebih relevan tuh sebelum 7 April. Saya ambil dari data Yahoo Finance, dari awal tahun sampai dengan 7 April, itu harga ADMF itu kisarannya 7650 sampai 8850. Tepat di tanggal 7 Aprilnya, harganya 8850. Jadi kalau misalkan kita bagi ya, 7650 dengan 607, 607 dengan 7650, 607 dengan 8850, itu dividen yield-nya setara 6,8 sampai 7,9%. Nah, jadi angka dividen yield yang ada di RTI itu adalah last dividend bagi current price. Sehingga harga angkanya akan selalu berubah, dan menurut saya itu kurang relevan ya. Tapi ya apa boleh buat, kan tetap harus dimasukin satu angka gitu ya. Dan kalau orang bilang, oh dividen yield di ILQ45, IHSG rata-rata sekian persen, itu juga saya ragukan. Kenapa? Karena sangat tergantung pada entry point. Kamu masuk di harga berapa, dividen yield-nya itu berapa. Nah, pakai yang tanggal berapa, Pak? Uh, Ya terserah sih. Mau pakai cum date, mau pakai awal tahun, mau pakai mana. Yang penting Anda punya satu asumsi yang Anda berlakukan secara tetap. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dibilang tadi 6,65 yang merupakan pembagian antara 607 last dividen dengan itu, menurut saya kurang tepat. Ya. Kurang tepat kenapa? Karena harga 607, dividen 607 itu adalah dividen masa lalu. Kemudian harga ini terus terang tertinggi sebelum bagi dividen itu 8850. Yang penting kita tahu saja lah untuk cara membaca dividen yield. Jadi pada saat kamu lihat dividen yield yang di RTI, lihat juga dia punya perkiraan EPS, dan lihat juga dia punya dividen payout ratio. Seperti itu ya. Dan jangan terkecoh dengan angka dividen dalam rupiah. Ya, misalnya disebutlah kayak saya baru hari ini saya baca berita, BCA mau bagi dividen interim 4,7 triliun. Wah, luar biasa. Tapi begitu dihitung per lembar saham jadi setara 50. Harganya sekitar 8.800-an. Ya, 50 dari 8.800 kan sangat kecil Bapak Ibu. 1%-nya nggak nyampe. Ya, tapi kalau misalnya kamu pemegang saham dari zaman harganya masih 2-3 ribu, ya kamu untungnya banyak gitu. Nah, jadi memang kalau baca dividen itu sebaiknya per share. Ya. Total oke, good. Tapi ketika dibagi per share, kita bisa kira-kira, wah ternyata kalau saya beli dengan harga sekarang cuma setara berapa persen.
Nah, kemudian tadi yang di awal saya sebutkan ya, apakah saham-saham yang membagikan dividen itu kinerjanya lebih baik dibandingkan saham-saham secara umum? Nah, itu kan relatif ya. Ada saham bagi dividen luar biasa, ada saham bagi dividen dia tiarap juga di tempat nggak kemana-mana. Nah, untuk membandingkannya, kebetulan ada satu indeks yang tadi diperkenalkan di awal, High Dividend 20, di mana dengan komposisi pertanggal 21 November, itu adalah terdiri daripada 20 saham ini, beserta bobotnya. Ya, sekali lagi, bobot ini bisa berubah ya, tergantung harga, tergantung lembar sahamnya. Eh, tiga bank itu 15, 15, 15, plus Telkom, ya ada ASI, Adaro, BNI. Nah ini saya urutin dari paling tinggi ke paling rendah. ADMF tadi yang saya contohkan paling rendah. HMSP malah nggak ada di sini ya. Oh ada di sini 1,61. Gudang garam yang nggak ada ya. Ya benar, gudang garam tidak ada. Tadi BBRI ada ya. Jadi high dividend ini kalau kita lihat kayaknya nggak ada teknologinya gitu ya. Ada nggak perusahaan teknologi yang bagi dividen? Nah teknologi itu harus kita bedakan. Teknologi yang e-commerce ya, Goto, Bukalapak, Blibli, atau teknologi yang sebetulnya mirip-mirip consumer goods. Ya. Contohnya misalnya ada satu yang jual laptop itu apa namanya? Jual laptop sama jual cloud system ya. Saya lupa namanya, tapi saya tahu ada satu dan cukup bagus perkembangan harga sahamnya. Nah, itu walaupun kategorinya teknologi, tapi sebetulnya dia itu masuknya kategorinya itu lebih tepat consumer goods. Kenapa? Karena jual laptop gitu. Sama kayak Apple. Apple itu dibilang saham teknologi atau bukan? Ada yang bilang iya, ada juga yang bilang oh dia itu penjual handphone. Jadi consumer goods gitu. Nah, sama juga seperti Era. Era itu kan jual handphone, peralatan elektronik, consumer goods gitu. Nah, tapi ya sekali lagi definisinya itu terserah ya. Kita bisa ikut aturan bursa, bisa juga kita tentukan sendiri mana yang lebih baik. Nah, yang jadi pertanyaan, high dividend 20 ini lebih bagus nggak dibandingkan secara umum? Nah, kalau kita lihat datanya ya, ini saya agak perbesar ya. Nah, ini adalah dari 2012 Desember sampai dengan 30 September. Jadi hampir 10 tahun ya, 9 tahun 9 bulan. Nah, ini data dari Bursa Efek Indonesia, dia kasih data bagus sekali ya. Jadi ada per tahun ya, dan ada akumulasi. Nah, kalau kita lihat akumulasi, dividen 20 ini somehow lebih tinggi ya. Dan kalau kita lihat gerakannya, naiknya lebih tinggi, jatuhnya lebih dalam, naiknya lebih tinggi, jatuhnya ini. Nah, yang abu-abu ini GCI, kalah cuma 4%, LQ45 malah lag-nya tuh sampai 30%. Nah, apakah itu berarti dividen 20 lebih bagus daripada LQ45? Untuk periode ini, iya. Tapi kalau kita lihat secara objektif ya Bapak Ibu, dia menang besarnya pas 2022. Kenapa? Karena 21% versus 8,6 dan 7%. Kenapa bisa demikian? Karena high dividend 20 ini tidak memasukkan saham-saham teknologi. Mungkin karena kriterianya belum masuk ya. Jadi nggak ada Goto, nggak ada Bukalapak. Yang kita tahu di 2022 harganya turun jauh sekali. Jadi kalau dia menang dibandingkan LQ45 yang ada Goto dan Bukalapak, menurut saya kebetulan aja 1 tahun. Kalau kita lihat tahun-tahun yang lain, contoh misalnya 2020, ruginya 10%, lebih dalam daripada LQ dan GCI. 2021 dia lebih baik. 2019 dividen 20 malah rugi sendiri. Yang lainnya untung. Ya. Nah, jadi ada tahun-tahun di mana dia lebih baik, ada tahun-tahun di mana dia lebih buruk. Tapi yang 2022 sendiri ini memang yang ibaratnya yang dia punya kekalahan kayak dibayar lunas sekaligus gitu. Dan akhirnya dia sedikit lebih tinggi. Ya, tapi sekali lagi ini kalau dari pendapat pribadi saya, karena dia punya kriteria tidak memasukkan teknologi, sementara LG45 ada fast track, Goto dan Bukalapak waktu itu masuk, menjadikan indeks saham ini terlihat lebih bagus. Ya, tapi ya yang menang telak menurut saya sekali lagi hanya 1 tahun saja, sehingga masih butuh waktu lebih panjang untuk membuktikan apakah memang yang high dividend 20 ini akan lebih baik dibandingkan yang lain. Kalau kita lihat, tidak selalu juga Bapak Ibu ya. 2022-2021 memang lebih baik,
tapi dia kalah sama IHSG. 2020-2019 itu tidak. Nah, eh, karena memang menangnya tidak terlalu telak dan juga tidak konsisten ya, artinya tidak setiap tahun menang, ada kalah. Menurut pendapat saya, asumsi kalau saham bagi dividen akan lebih baik dibandingkan kinerja pasar secara umum masih harus dibuktikan lebih jauh lagi. Dibuktikannya apa? Kenapa cuma 20? Kalau masukin lebih banyak bagaimana? Definisi high dividend itu apa? Apakah ada high dividend? Kalau dividen high itu berapa berapa persen dia punya dividen yield? Atau berdasarkan dividen payout ratio gitu. Jadi banyak hal masih bisa diperdebatkan. Untuk itu mungkin bisa saja menjadi materi penelitian yang menarik. Demikian, semoga menambah pemahaman Bapak Ibu tentang dividen yield, dan kemudian kinerja indeks yang berbasis dividen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.